langsung saja, karena banyak waktu juga, kita akan buka diskusi kita pada pagi hari ini dengan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Jika teman-teman audiens di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand. Nanti saya persilahkan. Oke, yang pertama ini ada peserta dari Feli Alpandi. Ya, Feli Alpandi, saya persilahkan sebutkan nama. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar dengan jelas. Oke. Saya ingin bertanya kepada Dr. Yunita yang memaparkan tentang kuliner. Nah, perkenalkan, nama saya Ferry Alpandi Tamba. Saya dari Universitas Palangkaraya, jurusan Agribisnis, NIM 2230 2040 2029. Nah, pertanyaan saya, coba dijelaskan bagaimana sih perkembangan bidang kuliner itu secara global dan perkembangan teknologi yang berkaitan dengan bidang kuliner sejak zaman primitif sampai modern. Dan apa saja peran, tujuan, serta fungsi dari adanya teknologi dalam dunia kuliner. Terima kasih. Moderator, apakah langsung dijawab atau bagaimana? Mungkin langsung aja, Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Siapa tadi namanya? Feli Alpandi Tamba, Bu. Alpandi, yang paling gampang diingat di kepala saya. Terima kasih atas pertanyaannya, senang sekali bahwa ternyata kaum muda itu menyadari sekali gitu ya. Saya lupa tadi juga mengemukakan bahwa gimana sih sebenarnya perkembangan kuliner itu di Indonesia atau di dunia internasional. Luas sekali gitu ya. Bicara tentang perkembangan ini luas sekali. Kalau kita lihat tadi pada gastrodiplomasi saja, Thailand berani seperti itu gitu ya. Thailand tuh berani sekali. Siapa sih yang membangun restoran-restoran di belahan negara itu untuk Thailand itu? Ya masyarakat swasta bekerja sama dengan pemerintah. Tidak mungkin mereka itu sendiri gitu ya. Jadi mereka itu punya strategi yang memang benar-benar harus sudah itikadnya memang sudah besar gitu ya. Tekadnya sudah besar, itikadnya ada, bagus sekali untuk mengenalkan kuliner ini. Jadi kalau misalnya suatu hari saya di sebuah wilayah masih di Asia Tenggara, saya mencicipi makanan yang katanya sayur asem. Saya itu sudah berharap sekali bahwa saya akan makan sayur asem di sana. Ternyata itu sayur asem itu restorannya punya restoran Malaysia. Dan disesuaikan sama tempat di sana di Vietnam. Dan kita itu di Kalimantan Tengah kenal ya sama umbut lucung. Saya itu makan umbut lucung di sana. Dan saya merasa bahwa kita ini benar-benar serumpun gitu ya. Hanya saja sayur asem mereka itu dengan umbut lucung yang sangat banyak itu jadi akhirnya hilang bayangan saya tentang sayur asam orang Kalimantan. Jadi akhirnya ternyata masakan seperti itu mirip, namanya sama-sama sayur asam, sama-sama juga ada umbut lucungnya. Dan mereka mengenalkannya sebagai masakan dari sana, masakan dari negaranya. Gitu. Jadi kita berkesempatan untuk makan makanan orang lain itu rasanya emosi kita itu pada tahap awal kita mencicip, kita itu sudah ekspektasinya sayur asam saya di Kalimantan, saya mikirnya gitu. Tapi ternyata enggak. Ketika kita mencicipi umbut lucungnya luar biasa banyak, semerbak sekali, dan kita baru ketemu rasa taste khasnya di sana. Oh, ternyata begini sayur asam mereka yang sudah diadaptasikan dengan Vietnam. Sayur asamnya orang Malaysia mungkin ya, karena restorannya restoran Malaysia. Jadi yang seperti ini sudah seberapa mengglobal gitu tentang kuliner. Sudah sangat mengglobal. Anda mungkin tidak sadar ketika Anda makan coklat sekarang, coklat dari Indonesia juga.
tapi cara-cara coklat itu dikemukakan sampai kita bisa memakannya lumer di lidah dengan rasa yang manis, itu perkembangannya jauh sekali dari dulu yang ketika orang itu mencicipi coklat dengan cara yang berbeda, gitu ya. Ketika kita minum kopi Aceh, ketika kita minum kopi Vietnam, ketika kita minum kopi kopi dari Italia, ini benar-benar sebuah emosi kita itu berjalan ketika kita mencicipi itu, gitu ya. Sejauh mana Bu Anda mungkin melihat di sepanjang Jalan Yosudarso itu, dari mulai makanan tradisional itu cara gitu ya, sudah seberapa mengglobal. Ini baru di kawasan kita di Kalimantan, usahanya untuk mengglobal itu sangat sangat besar sebenarnya. Sudah seberapa mengglobal itu sudah seberapa usaha kita mengemukakan cuisine kita keluar teritori kita ini, gitu ya. Kalau misalnya saat ini itu Anda kan sebagai generasi Z ya, sangat lekat dengan teknologi kekinian, gitu ya. Pasti Anda punya Instagram deh, gitu. Pasti Anda juga punya media lain atau media-media sosial lain yang sekiranya selalu saja dipegang, gitu ya. Itu adalah media bagaimana kemudian CSO atau organisasi-organisasi internasional itu bergerak secara virtual dan non virtual. Jadi aktor itu ada aktor virtual dan ada aktor yang benar-benar nyata. Jadi makanan sekarang itu kadang-kadang orang itu nggak perlu lagi nutupin resepnya apa ya. Dulu zaman saya masih kecil, kalau ada orang nanya resep itu rahasia gitu, rahasia, jangan ketahuan, ini kekhasan kami gitu. Jadi kita hanya bisa mencicipi, tapi kita tidak tahu gimana cara memasaknya. Hari ini orang itu berlomba-lomba untuk tahu cara memasak dengan apa. Orang itu berlomba-lomba untuk memamerkan cara memasak cuisine tertentu dari YouTube, kemudian dari Instagram, dari Twitter. Ini semuanya menjadi platform yang kekinian gitu ya. Untuk apa? Aktornya virtual, dengan cara-cara yang virtual mereka mengenalkan itu, menjadikan itu mengglobal gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Putra, harusnya kita suatu saat punya kesempatan untuk memamerkan ini. Wah, itu akan sangat kaya sekali ternyata kuisinnya Indonesia. Atau kuisin dari Kalimantan Tengah itu ternyata tidak sedikit gitu ya. Tidak sedikit yang ada di dalam pelosok-pelosok Kapuas, Pulang Pisau, Barito, ternyata ada hal yang belum pernah kita cicipi sampai hari ini. Itu sangat sangat menarik sekali sebenarnya untuk kita bicarakan kuliner, kita bungkus dia dalam gastronomi, kemudian kita kenalkan dia dengan media gastrodiplomasi melalui apa? Departemen Perdagangan pasti punya jalur ke sana. Kemudian Departemen Pertanian, kenapa pertanian? Ini UGM itu membuka yang namanya Pusat Kajian Gastronomi dan Kuliner, itu berada di bawah kajian pertanian gitu. Kemudian ada lagi Jember, Universitas Jember juga membuka tentang pusat studi gastronomi dan kuliner. Jadi ternyata kuliner itu diminati gitu ya. Entah dia kuliner dari masakan lokal atau kuliner dari masakan luar. Nah, kita harus punya kesempatan, harus ambil bagian juga gitu ya. Ini masanya gitu ya. Ini masanya ketika kita harus mengenalkan apa saja yang punya kita. Jangan nanti duluan orang ketika orang bilang humbut rotan itu dari Malaysia, kan ini nanti marah kita. Nanti ketika lagu-lagu nasional kita diklaim sama Malaysia, kita marah karena kita kurang apa ya? Kurang menyayangi, kurang menjadikan dia itu milik kita, sampai kita itu kurang mengenalkan itu. Kita membiarkan tanpa kita kenalkan bahwa ini adalah bagian dari kita gitu. Jangan sampai nanti itu wadi itu dikenalkan sebagai masakan dari
Vietnam atau dari Bangkok, tiba-tiba dia menjadi masakan dari Bangkok. Ini aneh sekali. Jadi ini harus diperkenalkan dari kita gitu. Sesuatu yang unik karena di dalam gastrodiplomasi dia menginginkan keunikan, menginginkan bahwa ada raw material yang ada di dalam satu wilayah itu dikemukakan. Dia lekat dengan kuliner ini gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Kira-kira seperti itu ya jawaban saya. Mungkin nanti dari kawan-kawan pemateri lain mungkin bisa menambahkan juga. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin kita langsung aja lagi nih ke peserta kedua atas nama Yoka Novena. Silahkan, Dek. Baik, terima kasih. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Suaranya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yoka Novena Dirane. Saya dari Universitas Palangkaraya, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Prodi Agribisnis. Saya ingin bertanya kepada Bapak Saputra Adiwijaya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana mengembangkan makanan-makanan tradisional, terutama pada kalangan anak muda, agar lebih meningkatkan nilai budaya kita pada zaman modern sekarang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Bapak Saputra Adiwijaya. Kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Yoka ya. Pertanyaannya bagaimana mengenalkan makanan tradisional. Jadi kalau saya melihat itu sebenarnya begini, kita ini kan harus globalisasi itu luar biasa kalau kita lihat. Jadi ketika teman-teman yang dari daerah itu datang ke Kota Palangkaraya mungkin kaget dengan banyaknya makanan yang modern gitu, atau makanan dari luar, pengaruh dari luar. Kayaknya mereka mencoba. Bisa jadi sebenarnya teman-teman yang dari kabupaten atau dari daerah ini lebih menyukai McDonald dibandingkan Kelakai. Kan? Padahal di sekitar kampus itu banyak Kelakai. Jadi kalau saya melihat ada mindset tersendiri bahwa kita merasa ketinggalan zaman ketika tidak mencicipi makanan modern atau makanan dari luar, pengaruh dari luar itu. Padahal tidak, sebenarnya mindset kita itu yang awalnya yang berubah sehingga makanan tradisional itu di kalangan anak muda itu sebenarnya sudah mulai banyak yang berkurang, tidak diminati gitu ya. Karena ya itu tadi, apa sih ini Kelakai, kurang modern. Bahkan itu nanti direproduksi lagi ketika dia pulang ke kampung halamannya. Gak usah makan tempuyak, nggak enak. Ini dari kota ini nggak enak. Kalau kalian ke, jadi selalu siklus itu akan terus direproduksi sehingga akhirnya menenggelamkan makanan tradisional. Nah, bagaimana caranya? Ya saya pikir dimulai dari kita sendiri. Saya melihat malah banyak teman-teman yang dari Papua, di sekitar asrama Papua, kemudian teman-teman dari Medan itu suka kok mencari Kelakai di sekitar kampus ya. Yang dari Medan ngaku saja suka nggak cari Kelakai di sekitar kampus. Nah, kita ini di anak muda itu sebenarnya minat pasti minat ya. Saya pikir minat. Kita tahu bahwa saya yakin banyak keluarga yang mendidik anaknya tidak suka makan ikan. Nah, itu adalah salah satunya kenapa kemudian makanan yang bercirikan atau berbahan baku ikan itu sangat tidak familiar di lidahnya anak-anak sekarang. Ya karena memang orang tuanya juga tidak mendidik untuk makan ikan. Nah, salah satu caranya adalah sebenarnya bagi kita yang anak muda ini, kita tidak punya wadah. Ya harus ada wadahnya berarti kan. Misalnya lewat fasilitasi dari UKM Bahalap ini, setelah ini kita berencana bikin ya festival kuliner, walaupun hanya mungkin sepanci saja, tapi dia bermacam-macam. Gitu. Kita undang teman-teman dari peserta ini, ayo tindak lanjut dari seminar ini adalah kita mencoba makan bersama gitu kan. Nah, itu adalah salah satu cara. Nah, bagi pemerintah saya pikir juga, tadi Mbak Pipit juga udah bilang, siap memfasilitasi
kegiatan-kegiatan yang sifatnya menjaga budaya. Nah, mungkin di Dekranasda sebelahnya Pizza Hut itu kita bikin acara untuk bagaimana kemudian mensosialisasikan makanan tradisional ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Mungkin bentuknya, rasanya, ya, tampilan dan penyajiannya tidak asal lagi, tapi memang dikemas dengan baik. Ya, dikemas dengan baik. Nah, kemudian ada juga, saya nggak tahu nih kalau muatan lokal di tingkat SD itu ada pelajaran bahasa Dayak. Nah, apakah sampai sana nanti arahnya bahwa kurikulum itu berubah untuk mewajibkan anak-anak dari SD sampai SMA itu ada tidak kegiatan yang peduli terhadap makanan lokal. Nah, saya belum tahu itu. Mudah-mudahan ya ada nanti dari Dinas Pendidikan itu kalau bisa dimasukkan ke kurikulum. Nah, itu lebih komprehensif lagi. Lebih komprehensif lagi ketika makan bahan bakunya atau itu tersedia di depan mata kita. Nah, harapannya adalah mungkin setelah ini ada tindak lanjutnya, kita bikin festival kuliner, apalagi mau disnatalis bulan November ya. Kita sajikan di UKM Bahalap, kita punya acara bahwa ini loh makanan tradisional. Dengan kemasan yang menarik tentunya, dengan narasi yang bercerita bahwa ini adalah makanan para raja-raja misalkan yang disajikan pada saat tamu. Jadi saya melihat sebenarnya ikonnya itu adalah ceritanya. Jadi ada storytellingnya yang bercerita bahwa makanan tradisional itu tidak ketinggalan dengan makanan-makanan yang dari luar. Itu dari saya, Mbak. Semoga punya gambaran. Mungkin bisa ditambahkan mungkin dari yang lain. Halo, ya itu Mbak Nurbaiti, moderator. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada teman-teman ada yang mau menambahkan. Jika pertanyaan tidak ada, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Ini ada peserta yang sudah raise hand dari tadi, peserta atas nama Heavy. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Saya perkenalkan nama saya Happy dari jurusan Sosiologi Prodi FISIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya mengenai makanan khas daerah. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Ibu Pipit Anggraini. Makanan khas daerah, kenapa makanan khas daerah kurang dikenal oleh kalangan anak muda pada zaman sekarang? Apakah hal itu ada kaitannya dengan makanan yang sekarang ini bisa dibilang zaman modern, makanan modern ya? Apabila ada kaitannya dengan hal tersebut, bagaimanakah caranya kita bisa menyaingi makanan modern tersebut? Sudah pertanyaannya? Oke. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada Ibu Pipit untuk menjawab pertanyaan dari saudara Hefi. Mohon izin Ibu, suaranya belum dimikkan. Makanan khas daerah kenapa kurang dikenal anak muda zaman sekarang? Terus kemudian bagaimana membuat makanan khas daerah bisa dikenal sama anak muda zaman sekarang? Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Saputra, ini juga berkaitan dengan orang tua karena zaman sekarang itu kebanyakan tidak memperkenalkan anak dengan kayak Kalimantan Tengah ini kaya dengan ikan. Jadi seperti di satu daerah kalau nggak salah Kota Waringin Timur gitu, itu kan dekat laut, pinggir pantai, banyak ikan gitu. Tapi itu juga pernah kasus stunting tertinggi di Kalimantan Tengah. Kan secara logika nggak masuk akal.
ikan banyak tapi stunting. Karena ternyata setelah diadakan penelitian ketahuan bahwa anak-anaknya ini hanya diberi ikan yang sudah tidak laku. Jadi yang ikan yang kualitasnya bagus itu dijual, tapi yang kualitasnya tidak bagus yang dikonsumsi sendiri. Jadi akhirnya efeknya adalah stunting gitu. Padahal kan sebenarnya kalau ikan yang banyak itu kan bisa diolah macam-macam gitu. Kalau misalkan, terus ada juga kasus yang anak-anak nggak suka makan ikan. Nah, gimana supaya ikan ini menarik buat anak-anak supaya mereka doyan makannya? Ikan ini kan bisa dibikin jadi kayak nugget ikan gitu. Jadi bentuknya tidak menyerupai ikan, tapi kandungan gizinya tetap gitu. Terus bisa jadi diolah jadi makanan macam-macam lah yang bisa menarik minat anak-anak gitu. Jadi pada suka mengkonsumsi makanan tradisional gitu. Terus kemudian kalau makanan tradisional itu juga karena mungkin di sini itu tidak terlalu banyak yang tempat yang nyediain makanan tradisional yang kayak kita mau makan apa gitu, tapi rasanya itu tidak sesuai dengan rasa yang kita pernah makan dulu. Mungkin juga pentingnya itu kita melestarikan resep tradisional gitu kan. Jadi bisa lewat pematenan dengan resep dagang itu kan bisa dipatenkan. Jadi resepnya itu tetap terlindungi, terus dia bisa diakses sama keturunannya. Terus kalau mau dipakai yang lainnya kan dia membayar hak pemakaian yang resep dagang itu. Terus kemudian yaitu anak-anak sekarang itu kayaknya lebih suka makan yang kayak McD, KFC gitu. Nggak gaul kalau nggak makan McD, KFC. Sementara makanan tradisional kita itu banyak dan rasanya itu nggak kalah sama makanan modern. Mungkin kedepannya bisa ya UKM HT Bahalap ini membuat festival kuliner. Nggak usah skala besar deh, skala kecil. Bisa di Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah tempatnya, atau mungkin juga bisa di halaman dinas kami gitu, memperkenalkan kuliner-kuliner yang ada di Kalimantan Tengah supaya anak-anak muda itu juga tertarik dan tahu kuliner apa aja yang ada, terus bisa mencicipi rasanya seperti apa. Saya rasa itu dulu ya, Mas. Oke, terima kasih Ibu. Mohon izin karena di sini sedang gangguan internet kayaknya. Jadi saya izin menggunakan handphone untuk sambung. Bagaimana Evi? Apakah sudah mendapatkan jawaban dari Ibu Pipit tadi? Jelas, Mbak. Oke, kita sudah mendapatkan 3 pertanyaan dari kawan-kawan tadi. Mungkin selanjutnya kita bisa buka sesi pertanyaan lagi untuk yang di room chat tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bisa tolong dikirim ulang pertanyaannya, soalnya ini saya baru masuk lewat handphone, jadi pertanyaannya tadi pada hilang semua. Buat Bu Yunita nih, pertanyaannya, apakah pengaruh kekuatan gastrodiplomatik bisa menjaga kuliner tradisional agar tidak punah dan tetap bisa bersaing di era kuliner modern saat ini? Baik, terima kasih. Jawabannya adalah tepat sekali. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada 2 hal yang kadang-kadang kita terbalik menggunakannya. Kuliner, ketika kita bicara kuliner itu adalah
masakannya, kuisinnya gitu ya. Masakannya, kuisinnya, rempahnya itu apa. Gitu. Tapi ketika dia itu dilekatkan kepada budaya, ketika kita ingin kuliner ini dikenalkan tidak semata hanya rasanya saja, ketika kita ingin kuliner Wadi itu dikenalkan juga beserta dengan lekatan-lekatan lainnya, misalnya lekatannya lainnya itu ada sejarahnya, ada kekayaan alam yang ada di Indonesia, ada di Kalimantan Tengah, kemudian ada filosofinya, kemudian ada nilai-nilai budaya. Ini masuk kepada kawasan gastronomi, gastrodiplomasi. Jadi kalau misalnya sekarang itu banyak sekali negara itu Indonesia mengemukakan tentang gastrodiplomasi. Ini maksudnya itu adalah pertanyaannya itu tadi untuk jangan terkikisnya masakan kita, kuliner kita itu dengan masakan yang masuk ke wilayah kita. Silahkan masuk sebanyak mungkin gitu ya, berkolaborasi juga bisa. Tapi kita itu tidak terkikis. Masakan Wadi itu kita temukan restoran-restoran terenaknya itu di mana? Gitu ya. Kemudian soto Menggala itu restoran terenaknya itu di mana? Terenaknya berarti kan ada restoran-restoran lain yang sudah bersaing di tempat ini, di tempat kita gitu ya. Jadi yang terbalik itu mindset kita menyangka bahwa ternyata McD itu makanan modern. Ternyata tidak. Di Amerika sana mereka itu masuk makanan tradisional karena mereka itu makannya itu ayam gitu ya. Sama seperti kita makan ikan wadi gitu di sini. Mereka makannya ayam goreng, khasnya mereka. Mereka makan pizza karena mereka sudah terbiasa dengan apa? Dengan ternak sapi yang diolah dan dijadikan keju dan sebagainya, lalu kemudian keju diolah menjadi apa lagi, menjadi bagian dari pizza yang menurut mereka enak dan itu adalah makanan khas mereka. Khas kita mana gitu ya. Ternyata kita itu sebenarnya bukan makan makanan modern ketika kita makan McD. Kita itu sedang mencicipi masakan tradisional dari tempat lain. Hendaknya kita juga mencicipkan makanan kita kepada tempat lain sampai dia itu disangka makanan modern dari kawasan tertentu. Sama seperti kita berpikir bahwa McD itu ternyata makanan modern yang ternyata dia itu bukan makanan modern. Dia itu adalah makanan khas mereka karena mereka makannya ayam. Kita makannya ikan beserta nasi dan gangan gitu ya. Jadi yang seperti ini harusnya diluruskan gitu ya, diluruskan pemikirannya. Jadi gastronomi maksudnya, gastrodiplomasi maksudnya itu menjaga untuk tidak hancur, untuk tidak terlibas McD. Kemudian apam kita ini akan ada topping-topping lain selain dikasih topping dengan misalnya dengan gula merah atau dikasih topping dengan parutan kelapa. Jadi kita akan ketemu yang paling enak apam itu di sini, yang paling enak itu di sini. Berarti kalau yang paling enak ada apam-apam lain yang sudah dijual di sini. Kalau ternyata kita temukan ikan wadi, ada ikan wadi lain yang sudah banyak menjamur sekali di Kalimantan dan kita temukan yang terenak gitu. Ini akan berbeda sekali ketika dia itu langka. Mana restoran ikan wadi yang terenak di Kalimantan Tengah? Belum tahu yang benar-benar memasang ikan wadi itu. Belum tahu. Seperti McD itu kan hanya satu poin aja, McD isinya ayam goreng tepung. Di mana makanan lain yang bisa kita temukan, makanan tradisional seperti kita menemukan McD. Itu maksudnya gastrodiplomasi. Nilai budayanya kita bawa gitu ya, beserta filosofi dan nilai-nilai lain yang melekat di dalam wilayah asalnya. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Ini kita lanjut ya, pertanyaan dari room chat. Ini ada dari Muhammad Yakub. Ada Mbak Dwi. Ada Mbak Dwi Bella nih sudah raise hand.
Oh iya, yang raise hand kami persilahkan dulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Peserta Dwi. Baik Kak, terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dwi Dela Puspita, mahasiswa dari Universitas Palangkaraya, program studi Pendidikan Ekonomi. Jadi di sini saya mau bertanya kepada Bapak Dr. Saputra Adiwijaya MSI. Tadi kan ada mengenai kuliner tradisional, yaitu salah satunya penyajiannya yang kurang baik atau menarik. Jadi di sini saya mau tanya Pak, apakah ada trik ataupun tips dari Bapak supaya penyajian kuliner tradisional dapat menarik di mata konsumen dan bisa tersebar di wilayah luar? Serta apa peran kami sebagai mahasiswa supaya dapat membantu dalam hal itu Pak? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Dela, Dela ya. Bagaimana sih penyajiannya? Tanya Mbak Nurbaiti. Nurbaiti ini pelaku usaha, salah satu pelaku usaha yang saya pikir cukup sukses untuk kuliner ya. Nanti bisa tanya-tanya. Tapi kalau menurut saya sebenarnya kelemahan kita di UKM kuliner tradisional itu adalah misalkan penyajian, penyajian dan kemasan. Kita tidak akan, kadang gini, Mbak mau nggak bayar misalkan amplang dan diplastikin kayak plastik gula dengan harga 20.000. Jadi kadang-kadang itu kemasan itu kan berpengaruh gitu, kemasan berpengaruh sehingga ada kekurangan dari UKM itu adalah begini, mindsetnya adalah kayak gini aja laku, ngapain saya perbaiki gitu loh. Nah, kadang jualan di pasar itu dengan kuliner tradisional, dengan alat yang banyak, kemudian ngambilnya pakai tangan, tidak pakai sarung tangan, kemudian apalagi ya, pokoknya lingkungannya kotor, terus apalagi penjualnya tidak ramah, bajunya kata orang Dayak bahai-bahai ya, pakai dasteran aja robek-robek lagi, misalnya. Apa menarik gitu kan. Nah, kadang-kadang hal ini tidak kita sadari karena apa? Kayak gini aja udah laku katanya gitu. Jadi akhirnya mengabaikan tampilan. Nah, saya pikir yang perlu dilakukan adalah belajar lagi. Sekarang kan, nah ini dia masalahnya, kadang-kadang penjual itu tidak mau belajar dengan misalnya ada YouTube, ada Google ya. Di sana akan dilihat tampilan. Saya pernah pas kebetulan orang ini di sebuah tempat desain grafis, dia mau buka warung mungkin ya, terus dia memfoto es tehnya tuh di lantai. Ketawa saya dalam hati, ini gimana mau tampilan, masa di lantai keramiknya kelihatan gitu kan. Nah, jadi ada pelajaran tentang foto produk yang khusus makanan sebenarnya. Dan itu sangat simpel sebenarnya. Makanan itu yang saya tahu secara tampilan untuk foto produk, kalau penyajian ya, salah satu penyajian itu dengan foto produk itu adalah dikasih latar kain putih saja udah cukup, dikasih penerangan yang baik ya, baik itu artinya cukup ya, itu udah cukup sebenarnya. Tinggal Mbak Dwi aja kasih bunga, mungkin kasih kayu manis di sekitarnya, sekelilingnya, nah itu sudah tampilan foto yang baik. Nah, bagaimana dengan kemasan? Nah, ini kemasan ini kadang-kadang juga bagaimana supaya dia tahan lama sebenarnya kemasan ini. Nah, kadang ya itu tadi, dengan plastik gula saja, dia berpikir ini aja sudah laku, ngapain saya bagus. Jadi dia tidak mau menaikkan kelasnya untuk produknya. Nah, gimana mau orang beli? Giliran ketika ada yang lebih mampu dan lebih bisa, lalu dia ngiri. Itu kadang-kadang pelaku UKM ini. Karena si temannya lebih laku gitu loh, lebih laku karena ini dia belajar gitu kan, belajar. Kita lemah di quality control. Jadi QC itu yang kadang-kadang ya siapa yang meng-QC-nya ya kita sendiri. Kita membayangkan kita membeli produk kita sendiri yang membayangkan produk kita. Ya gitu, dengan tampilan yang seadanya, dengan harga yang pantas nggak gitu. Nah kadang-kadang kita mengabaikan itu. Nah, jadi saya pikir tadi sudah Mbak Pipit menyampaikan ada rumah kemasan
Di sana untuk bikin logo, bikin stiker, plastiknya pun disediakan. Itu adalah upaya pemerintah sebenarnya untuk menaik kelaskan para pelaku UKM khususnya tentang kuliner ya. Nah, kemudian bagaimana peran mahasiswa, apakah ada tips dan trik bagaimana supaya mahasiswa tertarik dengan makanan tradisional ya? Saya pikir salah satunya adalah kalau mbaknya suka masak, suka makan, biasanya ada grupnya kan. Nah, itu ya. Sering-sering bikin grup, tapi bukan grup doang gitu loh. Ada tindak lanjutnya gitu loh. Grup ini sekali-kali kopdar gitu. Kopdar tapi bawa masakan tradisional. Bawa masakan tradisional yang diracik sendiri, dimodif sendiri, dikasih varian sendiri, itu disampaikan ke teman-temannya grup. Nah, itu mencoba. Kalau mbaknya percaya diri, itu yang yang tempat roti yang baru buka. Aduh, ayolah. Dekatnya Palang Merah Indonesia, Bonsip ya. Di Kota Palangkaraya itu, di Bonsip itu dia menampung kue-kue tradisional sebenarnya kalau. Jadi saya punya teman yang owner itu teman saya. Ceritalah teman saya kalau dia mencari orang untuk bisa menjual yang punya produk yang dia bisa terima produk untuk makanan kue-kue basah. Nah, khusus kue basah dia tetapnya karena dia khusus kue bukan resto ya makanan. Nah, cobalah ke sana, coba Bu, saya punya resep masakan ini bisa ditester, bisa dianu. Nah, kalau udah punya usaha, kalau ada kegiatan kayak gini ya didiskon misalkan kayak gitu untuk promo. Branding dulu, punya branding dulu untuk nama, biar namanya dikenal dulu, rasanya enak, itu saya yakin pasti akan diminati. Nah, satu tampah itu kalau tidak salah harganya tuh 500 Alfatan dengan berbagai macam varian. Varian ada yang manis, ada yang asin, ada Kayak siapa? Macam-macam di mana di tampah itu ya. Nah, saya pikir kalau tips dan triknya itu bisa Mbak Dwi Dela temukan sendiri ketika sudah sering bergaul dengan teman-teman yang di kelompok kuliner. Bagaimana caranya? Tapi dari saya sebagai pengamat tuh sebenarnya ya jangan diabaikan lah penyajiannya, kemasan, harga juga. Tampilannya si penjual sendiri itu juga harus gimana. Mbak mungkin bisa bikin batik yang motifnya makanan. Atau kerudungnya dikasih motif makanan. Jadi itu menggambarkan bahwa kita itu mengidentifikasi bahwa kita ini adalah orang yang menjual makanan. Kayak Banur Baiti ini dan Krispainya itu mungkin ditemukan nanti bikin pesan batik ada model udang papainya gitu kan motifnya. Nah itu bisa. Jadi kita mengidentifikasi diri kita bahwa kita itu bagian dari usaha kita. Kayak saya nanti nih mungkin ada batik dengan anyaman purun ya. Nah kayak gitu. Jadi itulah diri kita yang apa yang kita jual itu, apa yang kita memang kerjakan itu adalah diri kita. Jadi itu branding, personal brandingnya ketemu. Gitu. Oh si Mbak Dela ini adalah onde-onde. Oh terkenal nih karena bajunya pun sudah motif onde-onde. Jadi seperti itu. Jadi di branding. Nah, saya mau tanya nih, Mbak Dela ini punya hobi masak atau punya apa nih? Jadi tertarik. Halo. Sudah macet nih. Jaringannya. Oke, dari saya itu aja, Mbak Dela. Semoga bisa menggambarkan apa yang ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin ini kita bacakan satu pertanyaan terakhir ya. Dari mahasiswa IAIN Palangkaraya, ini ada Hendrayani. Izin bertanya, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengenalkan makanan tradisional Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah ke pihak luar? Dan bagaimana respon pihak luar untuk makanan yang kita kenalkan? Pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Pipit, narasumber kedua kita. Pada Ibu, saya persilahkan. Ada satu lagi tuh di Rukiat.
Mbak Neng Siti Juliana. Ini Bu Pipit juga nih. Hambatan terbesar pada saat proses mendapatkan sertifikat halal. Ya, ini ada pertanyaan dari Neng Siti Juliana juga ditujukan kepada Ibu Pipit terkait dengan hambatan terbesar pada saat proses mendapatkan sertifikat halal atau HAKI itu bagaimana? Terima kasih, mungkin langsung bisa dijawab oleh Ibu Pipit. Kami persilahkan. Ibu, suaranya belum di-mute, Bu. Saya jawabnya langsung sekaligus ya, tadi yang 2 pertanyaan dari Mbak Neng Siti Juliana dan Mbak Hendrayani. Kalau dalam pengajuan sertifikasi merek selama ini masalah terbesarnya itu ada di penamaan. Karena dia menganut sistem siapa yang duluan mengajukan gitu. Terus kemudian pada nama-nama umum seperti kata yang ada Borneo-nya gitu. Terus misalkan Borneo hijab, sebelumnya sudah pernah ada yang mendaftarkan memakai unsur kata Borneo dan jenis usahanya sama, hijab atau kain atau baju gitu. Nah, itu biasanya tidak akan lolos karena sudah ada yang mengajukan lebih dulu. Jadi pasti sama DJKI-nya itu akan ditolak dan kemudian disuruh mengganti namanya. Tapi kalau misalkan sama-sama Borneo namanya tapi kelas usahanya berbeda, biasanya itu masih ada banding yang kita diberi kesempatan untuk menjawab selama 30 hari dari penolakan penggunaan nama itu kan. Biasanya masih bisa dipakai. Terus kemudian kalau untuk merek sih, kami menyarankan lebih baik memakai kata yang tidak umum. Kayak, kan biasanya pengajuan merek itu prosesnya panjang karena proses verifikasi. Bisa sampai 2 tahun bahkan lebih. Tapi ada beberapa IKM yang dia pengajuan mereknya cepat, hanya berapa bulan, tidak sampai 1 tahun. Karena dia pakai nama yang unik, kayak contohnya Uluh Dipah Project. Itu kan bahasa Dayak, apa sih, orang seberang sungai kalau nggak salah artinya gitu. Tidak ada samanya, jadi proses pengajuannya pun juga cepat diverifikasi sama Kemenkumham. Terus kemudian kalau pengajuan PIRT, masalahnya di mana? Biasanya sih kebanyakan itu bermasalah di ruang produksi, karena pengajuan PIRT maupun BPOM, Dinas Kesehatan dan BPOM itu mensyaratkan ruangan produksi yang terpisah dari dapur rumah tangga. Terus kemudian ada standar untuk ruangan produksi ini, ukurannya harus berapa, terus antara ruangan pembersihan pangan, terus ruangan pengolahan, pengemasan itu agak di tempat yang berbeda, tidak menjadi satu. Kebanyakan IKM itu macetnya itu di situ, di pas saat kunjungan ke ruang produksi. Nah, kalau ruang produksinya tidak terpisah dari dapur rumah tangga, itu biasanya sama Dinkes tidak akan diloloskan untuk pengajuan PIRT. Makanya kami biasanya menyarankan buat teman-teman IKM untuk membentuk kelompok seperti yang sudah dilakukan Mbak Baiti dan teman-temannya di Rumah Gawin ITA kan. Mereka membentuk kelompok, terus kemudian mengajukan bantuan kepada Dinas Perikanan. Jadi mereka dapat fasilitasi rumah produksi. Nah, rumah produksi ini bisa dipakai bersama-sama anggota kelompoknya. Jadi pada saat untuk pengajuan PIRT dan lain-lainnya yang membutuhkan rumah produksi, anggota kelompok Rumah Gawin ITA ini tidak akan ada kendala karena ruang produksinya sudah khusus terpisah dari dapur rumah tangga. Dan itu dapat bantuan dari Dinas Perikanan gitu kan. Terus kemudian untuk tantangan mengenalkan kuliner Kalimantan Tengah itu apa aja? Tantangannya itu seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Saputra gitu. Kebanyakan IKM kita itu, kita berusaha membuat IKM naik kelas, tapi teman-teman IKM belum tentu mau naik kelas karena selalu di Kalimantan Tengah itu kendala terbesarnya karena IKM selalu bilang
kayak gini-gini payu, mau apa kami mau ubah kemasan, melarangi biaya produksi aja, yang kayak gitu. Padahal sebenarnya dengan dia kayak mungkin tidak semuanya berubah, bisa dibikin berapa kelas gitu. Jadi kalau untuk pemasaran yang di warung mungkin kemasannya kemasan gula pasir, it's okay lah, nggak masalah gitu dengan harga yang lebih terjangkau untuk masyarakat sekitar. Tapi untuk pemasaran kayak di market-market, Indomart, Alfamart, Hypermart, itu mereka mensyaratkan packing yang harus sesuai dengan standar pangan. Kemudian harus ada TIRT, harus ada halal, baru bisa masuk ke market mereka. Karena di market-market itu pun sekarang mereka menyediakan space untuk IKM, satu space khusus untuk memajang produk IKM. Balik lagi kalau misalkan untuk kemasan, mungkin kalau harus mengganti kemasan terlalu mahal buat teman-teman IKM. Bisa kalau yang di Palangkaraya bisa ke rumah kemasan yang ada di bawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Temanggung Trilung untuk fasilitasi kemasan, tidak gratis tapi harganya lebih murah dari pasar. Itu kita bisa mendesain kemasan kita dan packingnya mau yang seperti apa, harganya lebih murah daripada kita pesan di percetakan karena ada subsidi dari pemerintah. Kemudian apa lagi ya? Udah semua ya tadi pertanyaannya ya. Ya sudah Bu, tadi sudah mencapai jawabannya terkait dengan kendala untuk proses mendapatkan sertifikat halal dan juga haki, dan juga menjawab pertanyaan sebelumnya tadi yang di atas dari saudara Hendrayani. Terima kasih atas pemaparan materi dan juga diskusi tanya jawab yang telah dilaksanakan pada hari ini dengan ketiga narasumber. Dan saya juga mengucapkan permohonan maaf kepada audiens yang memiliki banyak sekali pertanyaan tapi namun belum sempat dibahas karena terkendala oleh waktu. Ini juga ada info tambahan dari Ibu Utami terkait dengan makanan modern tadi. Terkait dengan McD adalah makanan homeless di Amerika karena standar kemiskinan di Amerika adalah penghasilan di bawah $1 dan bisa didapatkan di street food dengan harga sekitar 0,5 sampai dengan $1. Sedangkan harganya di Indonesia cenderung mahal dan cenderung dianggap modern karena proses penyajian yang cepat, tepat, dan juga terukur. Mungkin sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya saya selaku moderator permohon maaf apabila terdapat kalimat atau perkataan serta sikap saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan semua. Saya memohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Baiti yang telah membimbing jalannya diskusi kita pada kali ini. Sebelum memasuki acara akhir, izinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatan. Diharapkan kepada seluruh peserta forum hadirin sekalian untuk sebentar menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kepada operator yang bertugas harap dipersiapkan.